Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga masih tetap semangat dalam belajar. Nah, kali ini kita akan masuk pada kompetensi dasar yang baru, yakni materinya hari ini menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Jadi kompetensi dasar yang akan dicapai yakni menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial baik secara lisan maupun tulisan. Nah, adapun indikator yang akan dicapai yaitu ada 2 yang ada di tabel ini. Kita bisa bacanya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bahwa teks editorial itu di dalamnya membahas sebuah permasalahan yang terjadi atau berita yang sifatnya itu aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, artinya penulis teks editorial akan memulainya dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang di masyarakat. Nah, itulah yang merupakan jenis-jenis dari teks editorial yang telah dipaparkan dari pengertian teks editorial yang tadi. Nah, jadi jenis-jenis teks editorial itu ada 3, yaitu yang pertama isu aktual, yang kedua fenomenal, yang ketiga kontroversial. Isu aktual merupakan suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan orang banyak. Kemudian yang kedua fenomenal, suatu kejadian luar biasa yang menjadi magnet bagi khalayak umum. Nah, fenomenal ini yaitu merupakan berita yang memang betul-betul hebat ketika kita mendengarkan berita itu. Kemudian yang ketiga itu kontroversial, yaitu suatu perbedaan atau pertentangan sikap yang berupa perdebatan. Nah, di dalam dalam teks editorial itu ada kontroversial. Nah, kontroversial itu dimaksudkan yaitu berupa peristiwa yang memang mengandung unsur perdebatan dan di dalamnya itu terdapat argumen-argumen seseorang sehingga timbullah sebuah perdebatan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian adapun macam-macam isu, yakni isu sensitif, isu strategis, isu populis, dan isu campuran. Satu peristiwa atau kejadian yang yang pertama dulu yaitu isu sensitif. Nah, isu sensitif merupakan satu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kegaduhan karena suatu kesalahan. Misalnya ada pemberitaan bahwa adanya konflik agama X dan Z. Nah, sementara penulis beragama Z. Jadi ini ada sebuah keberpihakan agama. Jadi itu merupakan sebuah dapat dikatakan bahwa ia itu mengandung isu sensitif. Kemudian yang kedua, isu strategis. Nah, ini isu strategis merupakan kejadian atau suatu peristiwa yang menimbulkan ketertarikan sehingga menarik perhatian publik. Misalnya kenaikan harga BBM, sembako, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, isu populis. Nah, isu populis ini mengandung suatu kejadian atau suatu peristiwa yang berhubungan dengan dunia selebritis, hobi, perkembangan iptek, tokoh-tokoh penting, baik itu tokoh-tokoh masyarakat, politik, dan sebagainya. Nah, contohnya saja pada isu mengenai berita yang dipaparkan oleh media massa yaitu Detik News dengan judul dihadapkan oligarki. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, isu campuran. Nah, isu campuran yang dimaksudkan ini merupakan sebuah isu atau peristiwa yang mengandung dari ketiga isu sebelumnya. Nah, dalam menyampaikan pendapat terhadap isu itu sebelumnya kita terlebih dahulu mengidentifikasinya. Nah, yang harus kita lakukan yaitu menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Nah, isu aktual, fenomenal, dan kontroversial dapat dibaca pada berita utama surat kabar atau berita utama yang ditemukan biasanya di radio atau televisi. Nah, berita kontroversial adalah berita yang mengandung perbedaan pendapat di masyarakat.
Perbedaan pendapat itu dapat menimbulkan polemik atau perdebatan. Nah, jika muncul di surat kabar, polemik ini biasanya ditandai dengan munculnya opini. Jadi, sebelum sampai pada tahap menyampaikan pendapat, nah kita juga harus menentukan dulu isu. Nah, isu apa yang ingin kita ketahui atau isu apa yang ingin kita baca. Nah, selanjutnya sampailah pada tahap ini, yaitu menyampaikan pendapat terhadap isu. Nah, dalam menyampaikan pendapat itu ada 3 yang harus kita perhatikan, yaitu adanya pernyataan pendapat, argumentasi, pernyataan ulang pendapat. Nah, kegiatan mengidentifikasi isu aktual yang sudah dilakukan menjadi dasar bagi redaktur untuk menulis teks editorial atau opini dalam bentuk artikel bagi pengamat. Jadi dalam menyampaikan pendapat itu kita juga harus memperhatikan 3 aspek ini. Jadi pernyataan pendapat itu mengenai pernyataan atau tesis yang berisi tentang pandangan atau sudut pandang penulis. Nah, biasanya ini mengacu pada bentuk pernyataan atau teori yang diperkuat dengan argumen atau pendapat seseorang. Nah, kemudian yang kedua, argumentasi. Nah, argumentasi ini merupakan bentuk bukti atau alasan yang dapat digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam sebuah tesis. Nah, untuk memperkuat pernyataan pada bagian pertama. Nah, kemudian yang ketiga, pernyataan ulang pendapat. Nah, pernyataan ulang pendapat atau penegasan ini biasanya itu terdapat pada bagian akhir teks. Kemudian ini merupakan sebuah penegasan kembali terhadap apa yang dibicarakan sebelumnya. Selanjutnya, nah, adapun contoh pernyataan pendapat. Contoh kalimatnya yakni jahe dapat memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh. Itu. Kemudian argumentasi, akhirnya ternyata jahe terbukti mengandung sistem peredaran darah yang signifikan. Kemudian contoh pernyataan ulang pendapat yakni jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit yang bisa merugikan diri kita sendiri. Nah, ini sebuah kayak seperti kesimpulan ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk itu sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.